Saat pandemi seperti ini, ada dua hal yang sangat penting namun banyak diabaikan, yaitu asuransi dan dana darurat. Sobat milenial yang saat ini berada dalam masa produktif, asetnya paling berharga adalah diri kita sendiri. Karena kita yang bekerja dan mencari uang. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jika di kantor sudah dapat asuransi rawat jalan, kamu tidak perlu lagi buka asuransi rawat jalan. Percayalah, di tengah pandemi seperti ini, uang tabungan kita bisa habis jika harus masuk ke rumah sakit. Nah, karena asuransi ini dicicil, pastinya tidak terlalu membebani dan kita bisa mendapatkan proteksi yang maksimal. Yang kedua adalah dana darurat. Jika kita sudah rajin menabung, jangan taruh semua di tabungan jangka panjang. Kita perlu juga pisahkan dana darurat yang pada umumnya ini adalah 6 kali dari biaya hidup kita. Namun karena pandemi seperti ini, sebenarnya yang paling ideal adalah 9-12 kali biaya hidup kita. Jangan lupa, dana darurat ini juga harus liquid atau dapat ditarik segera. Kamu bisa taruh di bank yang menerima deposito yang bisa dicairkan saat itu juga. Atau kamu bisa punya dana darurat dalam bentuk banknote atau emas. Dana darurat ini bisa dipakai bila kamu tiba-tiba berhenti bekerja, atau ada keluarga yang terkena musibah, atau lainnya yang tidak dapat diprediksikan. Di usia berapa tahun bekerja, idealnya sobat milenial mulai memiliki investasi. Investasi yang seperti apa? Untuk memulai investasi, tidak ada patokan harus di tahun keberapa setelah bekerja. Kita harus benar dulu nih di tahap awal. Mengapa? Karena jika kita memulai investasi namun keuangan kita masih belum stabil, akhirnya jika kita butuh uang, investasi kita ini akan kita tarik. Maka, langkah pertama adalah memastikan keuangan kita itu sudah stabil dulu. Dari pembagian kebutuhan pokok, lifestyle, dan tabungan, hingga ke asuransi. Jika semua hal ini sudah terpenuhi, barulah kita bisa memulai untuk mengalokasikan dana untuk investasi. Tidak lupa, alangkah baiknya jika kita selesaikan dulu hutang-hutang yang tidak produktif, seperti hutang kartu kredit. Investasi sendiri banyak sekali jenisnya. Kamu harus tahu investor tipe apa sih kamu ini? Investasi yang cocok untuk kamu seperti apa? Kenali juga resiko yang ada. Apakah kamu bisa menerima resikonya? Jangan hanya mendengarkan return yang menggiurkan, tapi juga tanya apa resiko yang perlu kamu ketahui dan kamu pelajari.